warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pelajaran hari ini, kita akan membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua hari ini diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak ingin mereview kembali untuk ke bab pertama tentang akidah Islam. Mungkin ada yang masih ingat? Siapa yang masih ingat tentang pengertian akidah Islam? Baik, makna akidah secara bahasa berasal dari kata aqodah yaqidu, aqidatan, yang berarti ikatan. Sedangkan menurut istilah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Karena harus dipelajari kembali berkaitan dengan akidah Islam, materi bab 1. Kita pelajari di bab 2 adalah anak-anak bisa melihat peta konsep yang Bapak tampilkan, yaitu yang pertama tentang pengertian sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pembagian sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya pengertian sifat wajib nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Kemudian terakhir adalah bukti kebenaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pengertian sifat-sifat wajib, mustahil, jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama pengertian sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Kemudian pengertian daripada sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebalikan daripada sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat yang tidak mungkin akan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah pengertian sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebebasan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kehendak yang mutlak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian nama-nama sifat wajib Allah dan mustahil Allah, yaitu yang pertama wujud.
Kemudian mustahilnya adam. Kemudian kidam. Mustahilnya adalah hudus. Baqa. Mustahilnya adalah panah. Wajibnya mukhalafatul lil hawadisi. Kemudian mustahilnya mumasalatul lil hawadisi. Qiyamuhu binafsi ihtiyaju li ghairihi. Wahdaniyah. Mustahilnya adalah ta'addud. Qudrat. Mustahilnya adalah azun. Iradah. Mustahilnya adalah karaha. Ilmu. Mustahilnya adalah jahlun. Hayat. Mustahilnya adalah mautun. Kemudian sama. Mustahilnya adalah sumum. 12 basar. Mustahilnya umyun. 13 kalam. Mustahilnya bukmum. 14 qadiran. Mustahilnya adalah jidsan. 15 muridan. Mustahilnya adalah mukrahan. 16 aliman. Kemudian mustahilnya adalah jahilun. 17 hayan. Mustahilnya adalah maitun. 18 sami'an. Kemudian mustahilnya adalah as-samama. 19 basiran. Mustahilnya adalah amma. 20 mutakalliman. Mustahilnya adalah abkama. Adapun arti daripada sifat wajib Allah Subhanahu wa taala dan mustahil Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama wujud, artinya ada. Kemudian mustahilnya adam, artinya tidak ada. Kemudian yang kedua adalah kidam. Mustahilnya adalah hudus, artinya baru. Kemudian yang ketiga adalah baqa, yang artinya kekal. Kemudian mustahilnya adalah fana, yang berarti adalah rusak. Kemudian yang keempat adalah mukhalafatul lawadisi, yaitu berbeda dengan makhluk. Kemudian mustahilnya adalah mumasalalul lil hawadisi, yang artinya semisal dengan makhluknya. Kemudian yang kelima, qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri. Kemudian mustahilnya ihtiyaju li ghairihi, yang artinya membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian yang keenam adalah wahdaniyah, artinya esa. Kemudian mustahilnya adalah ta'addud, berbilang-bilang. Kemudian yang ketujuh adalah qudrat, artinya kuasa. Kemudian ajizun, mustahilnya artinya adalah lemah. Kemudian yang ke-8 adalah iradat. Kemudian yang mustahilnya adalah karohah, terpaksa. Kemudian yang ke-9 adalah ilmun, mengetahui. Kemudian mustahilnya adalah jahlun, artinya bodoh. Kemudian yang ke-10 adalah
hayyun, artinya hidup. Mustahilnya adalah mautun, yang artinya adalah mati. Kemudian yang 11 adalah sama, artinya mendengar. Kemudian mustahilnya adalah sam'un, yang artinya adalah tuli. Kemudian yang 12 adalah basor, artinya melihat. Kemudian mustahilnya adalah umyun, yang artinya adalah buta. Kemudian yang ke-13 adalah kalam, yang berarti berfirman. Kemudian mustahilnya bukmun, yang artinya bisu. Kemudian 14 adalah qadiran, yang artinya maha kuasa. Kemudian mustahilnya adalah azizan, artinya maha lemah. Yang ke-15 adalah muridan, yang artinya maha berkehendak. Kemudian mustahilnya adalah mukrahan, yang artinya terpaksa. Kemudian yang 16 adalah aliman, maha mengetahui. Kemudian mustahilnya adalah jahilan, yaitu bodoh. Yang 17 hayyan, maha hidup. Kemudian mustahilnya adalah maitan, yaitu mati. Yang ke-18 sami'an, maha mendengar. Kemudian mustahilnya adalah as-sammu, artinya tuli. Yang ke-19 adalah basyiran, yaitu maha melihat. Mustahilnya adalah a'ma, yang buta. Kemudian yang terakhir adalah mutakalliman, maha berfirman. Kemudian mustahilnya adalah abkam, yang bisu. Yang berikutnya adalah dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wujud. Quran surat As-Sajdah ayat 4. Dan kidam, dalil naklinya adalah surat Al-Hadid ayat 3. Kemudian Baqarah surat Ar-Rahman ayat 26, 27. Mukhallafatul lil hawadisi, Quran surat Asy-Syura ayat 11. Kemudian Qiyamuhu binafsi, Al-Imran ayat 2. Wahdaniyah, Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kemudian Qudrat, Al-Baqarah ayat 20. Kemudian Iradah, Quran surat Yasin ayat 82. Ilmu, Quran surat Al-Mujadalah ayat 7 yang 10 ayat. Al-Baqarah ayat 255. Dan yang 11 adalah sama, Quran surat An-Nisa ayat 148. 12 Basar, Quran surat Al-Hujarat ayat 18.
13 adalah kalam, Quran surat An-Nisa ayat 164. 14 kehadiran, Quran surat Al-Imran ayat 26. 15 muridan, Quran surat An-Nisa ayat 26. 16 aliman, Quran surat Al-Hujarat ayat 16. 17 Hayyun, Quran surat Al-Baqarah 255. 18 Sami'an, Quran surat An-Nisa ayat 134. Kemudian 19 Basiran, Quran surat Al-Isra ayat 17. Kemudian yang terakhir adalah Mutakalliman, Quran surat At-Taubah ayat 6. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi adalah dasar-dasar atau dalil-dalil yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ke-20. Kemudian adalah perilaku orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama adalah menyembah dan meminta pertolongan atau minta sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak meminta sesuatu atau meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita meminta pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita meminta pertolongan kepada dukun misalnya, itu adalah perbuatan syirik, perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya adalah menjadi orang yang rendah hati, jauh dari sifat angkuh, tidak merasa lebih hebat dari orang lain, tidak sombong, ya, tidak meremehkan pendapat orang lain. Kemudian perilaku yang harus kita contoh, yaitu yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga adalah taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Kemudian sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala dibagi menjadi 4. Tadi sudah disampaikan di atas, yaitu sifat nafsiyah. Yang termasuk golongan sifat nafsiyah adalah wujud. Ada 1. Kemudian salbiyah, ada kidam, ada faqo, ada mukhalafatul hadisi, qiyamuh binafsi, dan wahdaniyah. Jadi ada kemudian ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayan, sama, basar, dan kalam. Kemudian yang termasuk golongan maknawiyah adalah kadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakalliman. Dan pengertian sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nafsiyah, yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat salbiyah, sifat yang meniadakan atau menolak sifat-sifat yang tidak sesuai bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat ma'ani, sifat yang dapat diyakinkan melalui panca indera atau abstrak. Kemudian
ma'nawiyah, sifat yang menguatkan sifat ma'ani. Bukti kebenaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pertama sifat wujud, adanya alam semesta yang pasti ada yang membuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian qidam, adanya ciptaan pasti ada terlebih dahulu sang pencipta. Dan baqa, semua benda di dunia pasti rusak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kekal. Mukhalafatul hawadisi, pencipta pasti berbeda dengan hasil ciptaannya. Kemudian qiyamu binafsih, Allah tidak membutuhkan manusia atau siapapun. Allah tidak butuh bantuan orang lain. Wahdaniyah, tidak mungkin ada dua supir dalam satu mobil. Contoh. Kemudian kudrat, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Iradah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbendung. Ilmun, pengetahuan Allah tidak terbatas. Hayat, semua makhluk pasti mati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar tanpa batas dan jarak. Lalu kita sebagai manusia pasti ada batasnya pendengaran kita. Kemudian basar, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat tanpa ada batas dan jarak. Penglihatan kita ada jaraknya, ada batasnya. Kemudian kalam, adanya Al-Quran, bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berfirman. Kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha kuasa, melebihi kekuasaan makhluk lainnya. Muridan, Allah Maha berkehendak, Allah tidak ada yang dapat menghalangi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, tidak ada satupun yang menghalangi. Kun fayakun. Aliman, Allah Maha mengetahui segala hal tanpa terkecuali. Hayyun, Allah Maha hidup dan akan tetap hidup. Kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Sami'an, Allah Maha mendengar dengan segalanya tanpa keterbatasan ruang dan waktu. Basiran, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat yang nampak atau yang tidak nampak. Dan terakhir, mutakaliman, Allah Maha berfirman. Al-Quran, bukti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang Bapak sampaikan tadi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita simpulkan atau kita rangkum, yaitu yang pertama, macam-macam sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ada 3 sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sifat zais Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengertiannya tadi sudah Bapak sampaikan. Semoga anak-anak bisa menjelaskan tentang pengertian atau makna daripada sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesimpulan yang kedua adalah sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat yang pasti tadi disampaikan layak dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat mustahil
Yaitu kebalikannya sifat yang tidak layak, yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat jaiz, yaitu sifat yang boleh ada dan tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Terserah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat wajib dibagi menjadi 4, yaitu sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Jadi itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan bisa dipahami oleh anak sekalian, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertemuan kita pada hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Namun sebelum kita baca hamdalah bersama, Bapak akan berikan tugas untuk meresum atau merangkum bab 2 tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Minggu berikutnya bisa dikumpulkan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.